Sejak penemuan logam pada sekitar 500 tahun sebelum Masehi, bangsa Indonesia mengenal senjata tajam untuk keperluan berburu atau melakukan suatu pekerjaan dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pisau digunakan untuk berkebun atau menguliti binatang buruan. Namun seiring dengan perjalanan sejarah, lama-kelamaan pisau tersebut menjadi penggunaannya semakin luas sehingga bentuknya pun dimodifikasi sedemikian rupa. Tidak sampai kabar kepada kita kapan dimulainya. Akan tetapi yang jelas pada zaman Majapahit, Singosari dan Majapahit pada abad ke-13, 14 dan seterusnya, kita mendapati senjata yang dinamakan dengan keris seperti ini. Pada mulanya keris digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, keris pun digunakan sebagai satu benda yang menunjukkan simbol status dari pemiliknya. Dari itu kemudian keris pun dibuat seindah-indahnya dan siapapun pemakainya akan dicerminkan oleh penampilan keris tersebut. Sehingga dapat kita lihat dari keris tadi orang pun dapat menilai siapa pemiliknya. Dalam paradigma semacam ini, keris pun dibuat berbagai macam bentuk sehingga menampilkan gengsi tertentu untuk menampilkan diri di muka khalayak. Nah, di sini kita dapat melihat keris sebagai lambang satria para pemiliknya. Sebagai lambang satria, tentu saja pemakainya ingin menampilkan aku ini siapa di hadapan khalayak. Sehingga keris pun dibuat memiliki pamor. Pamor ini menentukan seberapa berharganya atau seberapa bergengsinya keris tersebut. Seiring dengan pamor tadi dibuat juga macam-macam bentuk keris. Ada yang lurus, ada yang berliku-liku atau berloop. Nah, disinilah kemudian keris diselitkan di pinggang sebagai senjata maupun sebagai lambang satria. Akan tetapi lama-kelamaan keris sebagai senjata jadi tidak berlaku lagi. Seiring dengan kemajuan zaman, keris tidak mampu menghadapi tombak, menghadapi sken dan sebagainya. Sehingga keris itu pun digunakan juga selain menunjukkan siapa dirinya, aku ini bermartabat seperti apa, menunjukkan status kebangsawanannya. Nah, di sini kita dapat melihat macam-macam keris dengan sarung kerisnya, warangkanya berupa warangka gayaman seperti itu, maupun warangkanya seperti di sana berupa ladrang. Gayaman umumnya dikenal di Jawa Timur secara luas, sedangkan ladrang dapat kita jumpai secara luas di daerah Jawa Tengah. Keris-keris tersebut kita lihat di sini dengan berbagai macam isyarat. Bila diletakkan di belakang, artinya suasananya begitu aman dan tak ada musuh satupun selain sebagai lambang kedudukan. Bila di samping, artinya keris tersebut dalam situasi darurat, dan apabila di depan, artinya di sekeliling depan maksud saya, artinya dalam suasana sangat darurat sehingga siap digunakan untuk
situasi tertentu, mengatasi keadaan yang ada. Satu contoh yang sangat legendaris tentang keris yang disengkelit di depan adalah keris milik Pangeran Diponegoro yang digunakan Pangeran Diponegoro. Gambar tersebut memang wajar untuk menempatkan keris di depan karena Diponegoro pun pada saat itu tengah berhadapan dengan Belanda dalam Perang Diponegoro 1825 hingga 1830. Namun selebihnya kita melihat keris ini tidak begitu. Kebanyakan justru sang dalang misalnya meletakkan keris di bagian belakang. Karena keris tersebut digunakan murni sebagai lambang satria, lambang kedudukan, lambang profesi tertentu. Sehingga begitu banyak empat keris. Sebelah sana kita dapat melihat juga bentuk sken. Sken adalah bentuk awal daripada belati milik bangsa Indonesia. Sken merupakan satu jadian dari betok. Betok merupakan belati model yang sangat tua, jadi diproduksi secara tradisional oleh bangsa Indonesia dan biasanya bentuknya begitu besar serta berat. Bentuk betok yang lebih praktis dan kecil kita lihat di sana berupa sken.